Oh, kamu nggak ngerti ya? Sambit. Sepatu kamu nggak ngerti ya? Sambit. Untung nih, Supriyono itu spontan. Tak. Nah, itu ngarah ke kasir yang lain. Di belakang kasir yang lain lagi ngeberesin. Tak. Aduh. Oke, astagfirullah. Saya ketawa aja. Terus saya udah kasih mata, jangan diambil, malah diambil dibalikin. Ya disambit lagi. Kali yang kedua kena tuh Pak Supri, karena dia nggak siap sambit tuh. Akhirnya Pak Supri nggak bisa tinggal diam, nonjok. Ah, ini salah yang kedua dari Pak Supri. Pertanyaan pertama salah, pertanyaan kedua melawan customer. Harusnya nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Cerita retail sore ini temanya adalah sepatu terbang ke muka manajemen. Oh, serem ya. Sepatu terbang ke muka manajemen. Ceritanya gini nih, saya cerita dulu nih. Tahun 1995. Saat itu masih boleh buka jam 9 pagi ya. Karena di tahun 2000 kalau nggak salah atau di 98 gitu ya. Baru setiap modern market tidak boleh buka jam 9. Harus buka jam 10 biar memberikan kesempatan kepada tradisional market untuk berdagang dan bertemu para customernya dulu. Keren sih kebijakan pemerintah tuh. Dahsyat ya Pak Soeharto ya, Masya Allah. Tapi bukan berarti saya Soehartoisme loh. Oke, kembali ke tema sepatu terbang ke muka manajemen. Jam 9 dibuka, oke lah, sebutlah nama kasirnya Indri gitu ya, Reni dan Puji. Oke, tiba-tiba Reni nih lagi siapin nih. Nggak tahu kita juga ternyata si Asep sudah buka folding gate. Terus dibalik tuh, yang tadinya CLOSE gitu ya, close, dibalik menjadi bukaan open. Ada nih the first customer pertama. Saya lihat dari kejauhan, orang top nih, ya kan, ganteng, tinggi, oh pokoknya parlente gitu kan. Tapi saya juga nggak yakin kalau dia belanja gitu kan. Tapi no problem lah. Sambil saya bergegas ke pintu utama untuk segera menutup dan memastikan tidak ada lagi customer. Sesudah the first customer cukup lah, nggak ada customer kedua dan berikutnya. Kenapa? Jamnya memang sudah. Tapi 3 kasir, dulu ciri khas kita cuma 3 kasir kalau pagi. Kalau siang baru 7 gitu kan. Kalau seandainya malam baru dibikin tandem berarti 14 kan gitu ya. Saya bilang, jamnya sudah jam buka, betul. Kita buka folding gate, yes, buka folding gate. Tapi pintu kaca close-nya harus tetap. Yang pertama, yang kedua dikunci pintu kacanya. Enggak, udah dibalik, dibuka pula. Habis dibuka, begitu kelihatan ada si bos gitu, dibukain. Apa yang terjadi, bener kan? Saya lihat nih, dia muter-muter pasti mau ngecek nih. Mau ngetes atau price com nih ya. Atau cek com nih ya. Intinya ngecek keberadaan kompetitor di pagi hari. Seberapa siap kamu melayani the first customer-mu. Kan gitu ya. Bener tuh pura-pura diambil namanya apa ya saat itu ya. Iya Fisherman's ya kurang lebih gitu. Cuma saat itu belum banyak varian ya. Kalau sekarang kan banyak ya. Ada yang lemon, ada apa. Kalau dulu kalau ini ori doang kalau nggak salah. Terus ditanya, ini apa bedanya dengan Hexos nih? Tapi nanyanya ketus gitu loh. Ini gimana sih customer pagi-pagi dalam hati saya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, teman saya tetap bedanya. Iya, ini lebih pedas, Pak. Kalau ini ya lebih apa ya, lebih soft lah ya. Pedas tapi lebih soft gitu. Kalau Fisherman's pedas dan agak pahit tapi bagus sih buat tenggorokan, buat batuk bisa insya Allah cepat sembuh gitu. Dia kayak nggak puas gitu, terus dia pindah tuh. Dia ambil yang namanya dulu masih ada ciklet sama apa lagi atau lagi gitu ya. Dia ambil itu, semua ditanya nih. Sampai 3 COC ditanya. Akhirnya yang diambil Pak, baterai. Nyambung nggak sih? Berarti bener kan? Yang diambil alkaline, yang isi 3, yang buat remote. Saya bilang, oh bener nih ngetes kita punya kinerja di pagi hari. Tapi bagus ya? Bagus. Sepanjang tungguin ya. Udah. Ternyata nggak langsung ke kasir. Dibawa nih. Dibawa. Taruh dulu ke COC yang tadi. Oke, ditanya lagi. Mas, ini mas. Datang tuh teman saya lagi. Saya liatin terus pantau. Sengaja saya nggak kerja. Kenapa? Ini orang aneh nih. Kayaknya cari masalah nih dalam hati saya. Cuma kan saya nggak berani. Karena saat itu belum jadi manajemen. Akhirnya saya liatin. Es krim semua dibenahin sama dia. Yang Walls, yang Campina, yang apalagi waktu itu ada 3 ya. Walls, Peters dari Nestle baru ingat saya. Peters, Campina dan Walls. Dibenahin. Teman saya diajarin itu. Ini salah nih, gini. Teman saya iya aja lagi. Ngapain kan dalam hati saya. Oke, selesai. Apa yang dilakukan? Dia rusak kita punya gula.
kan kita nimbangin sendiri tuh ya. Jadi kita beli karungan GMP, terus kita curah, nimbangin sendiri sekilo-sekilo, karena itu yang laku dibanding gulaku, dibanding rose brand apa segala macam saat itu nggak laku. Lebih laku yang ini gitu kan, GMP ditimbang sendiri, curah gitu kan. Kita udah rapi nih, diacak-acak sama dia. Saya liatin aja, biarin, karena maksud saya kalau pagi udah jangan cari masalah lah dalam hati kan. Ya udah, nggak selesai sampai situ, sapu diturunin sama dia. Sapu kan kita pakai double hook ya. Diturunin sama dia, apa yang terjadi? Dibalik sama dia. Jadi ijuknya ke atas, itunya bawah. Jadi biar anak-anak, aduh pegel deh. Karena apa? Nyusun ijuk di double hook kan lumayan pegel. Ya tinggi kan, kalau namanya double hook kan bagaimana caranya sapu tidak ngemper ke lantai hooknya. Diturunin. Kebayang nggak anak-anak? Aduh, di lorong penuh sapu harus. Nah, sebagian teman saya namanya Warlen ya. Allah alam masih hidup atau tidak ya, anak pendeta kalau nggak salah. Iya, anak pendeta kalau nggak salah ya, Warlen ya, tinggal di, nggak tahu ya. Kabarnya sih nggak tahu Warlen itu. Apakah sudah tiada atau masih ada gitu. Saya ingat banget si Warlen gerutu, "Bang, kita usir aja nih customer. Shh, ini nggak jelas nih pagi-pagi ngerantak." Bener, udah yang geratakin, ngeberantakin, bikin recok, terus segala sesuatu. Udah kayak kita punya owner gitu loh. Udah kayak kita punya manajer gitu. Padahal bukan. Akhirnya mungkin dia berasa gerah, buru-buru ambil baterai yang tadi. Dia naruhnya udah bener sih, udah bener. Yang salah adalah dia ambil yang dia taruh, dia letakkan yang dia taruh, dia transaksi yang tidak diambil. Nah, bingung kan? Ditaruh nih, tidak ditransaksi. Yang tidak diambil nih, minta detail. Terus dibilang kasir harus apal periode barcode-nya. Tuh kan, udah kayak tim appraisal kita kan. Yang 2 A2 ya, jangan A3 katanya. Iya, tolong diambil Pak, kata kasir saya. Kasir saya juga salah. Kenapa? Masa nyuruh customer ngambil? Sebentar ya Pak, keluar dong sedikit dari area kasirnya, meninggalkan mejanya. Kan sedikit doang tuh letter L, ambil di COC pakai. Maaf Pak, contohnya Pak, biar kami scan. Mulai marah dia. Kenapa? Saya tuh customer loh. Anda nyuruh-nyuruh saya? Bener kan? Saya bilang, saya dari jauh biarin. Karena saya bukan manajemen. Saya nih customer. Tadi saya tanya-tanya, jawabannya juga nggak memuaskan. Saya pilih-pilih es krim juga nggak sesuai dengan varian rasa dan sebagainya. Saya mulai, oh ini retailer nih. Bener retailer. Pricecom, cekcom, dan cari kita punya kelemahan. Sampai akhirnya dia mau tuh ngambil. Nih, tapi apa yang diambil? A4. Tuh kan, dia minta A2. Aduh, ngeselin nggak? Si Reni lagi-lagi salah. Kata bapak tadi bukan yang ini. Kamu bilang saya salah? Kamu anggap saya nggak benar gitu? Saya mau beli loh mbak. Mbak ini ngajak ribut mulu. Deh, pucet dah. Saya nggak berani deket kan. Karena bukan manajemen. Saya panggil manajemen saya. Ternyata manajemen saya nggak siap juga gitu loh. Mungkin karena terlalu lama meeting apa segala macam, datang. Ya ada apa pak? Lah, si bapak kaget kan? Kok saya nggak ada apa? Siapa yang laporan Anda? Saya ada apa dengan toko Anda? Tuh kan. Loh enggak, saya kan cuma nanya. Itu salah juga tuh, atasan saya. Kan saya, jangan dijawab, jangan dibalas, dan jangan menjelaskan. Ya maaf Pak, kalau kami salah. Harusnya gitu kan. Dia malah gitu. Ya maaf Pak, saya kan cuma nanya tuh. Malah mengalibi gitu. Malah memberikan retorika terbalik gitu. Saya kan cuma menanyakan, Bapak ada apa? Loh kok saya ada apa? Kan saya customer Anda. Saya mau belanja, mau transaksi. Saya dipersulit. Loh iya, ini angel juga kalau menurut saya ya. Keras kepala juga saya punya manajemennya. Anggaplah namanya Supriyono ya, namanya Pak Supri. Tapi bukan nama sebenarnya, saya nggak etis nyebut itu. Karena akhirnya nanti jadi anak buah saya di salah satu gerai saya gitu kan. Akhirnya Pak Supri ini bilang, nggak, saya nggak ngerti Bapak maunya apa gitu loh. Karena kasir saya juga udah kayak mau nangis, mukanya udah mulai pucat pasi dan merah gitu. Bapak maunya apa? Kamu nggak ngerti ya? Sambit. Tuh kamu nggak ngerti ya, sambil untung nih Supriyono tuh spontan tak. Nah itu ngarah ke kasir yang lain, di belakang kasir yang lain lagi ngeberesin tak. Waduh, oke, saya ketawa aja. Terus saya udah kasih mata, jangan diambil, malah diambil dibalikin, jadi sambit lagi. Kali yang kedua kena tuh Pak Supri, karena dia nggak siap sambit tuh. Akhirnya Pak Supri nggak bisa tinggal diam, nonjok. Ini salah yang kedua dari Pak Supri. Pertanyaan pertama salah, pertanyaan kedua melawan customer. Harusnya nggak boleh. Karena sesalah apapun customer, sedetil apapun dia harus kita inventarisir kesalahannya, jangan pernah kita jatuhkan dia di depan customer kita.
di depan customer service kita, di depan customer loyal dan pelanggan kita, nggak boleh. Tetap dijaga HAM-nya. Akhirnya dia bilang apa ini? Kamu tahu nggak, saya store manager yang depan. Ah, kan bener, saya bilang kompetitor bro, depan. Kan kita head to head tuh, beda-beda 12 meter lah ya kurang lebih. Hadap-hadapan tuh. Kamu nggak tahu saya store, dan store dia lebih besar lah. Saat itu DTBK kita baru 7 gerai. 7 atau 6, 7 gerai. Walaupun akhirnya nanti begitu kita berubah, kita sudah sampai ratusan ya gitu. Tapi nanti itu. Nah, apa yang terjadi? Ya udah, akhirnya nggak bisa dielakkan. Baku hantam saya juga nggak berani ya, karena ngerinya saya pisahin, saya ketonjok, orang itu tinggi besar gitu. Nah, sementara manajemen saya juga walaupun setinggi saya tapi sterek, ya ini mah kayaknya mati konyol, saya biarin, saya panggil satpam. Tapi bukan masalah panggil satpamnya, tentang cerita retail di mana salah satu kasir saya, salah satu staff saya, salah satu atasan saya ya, store manager, itu tidak apik, tidak prima, dan tidak menempatkan diri sebagai retailer profesional di hadapan the first customer. Hatta itu customer mau ngecek kek, mau ngejatuhin kita kayak, itu hak dia. Yang penting tidak menyalahi aturan, kan gitu ya. Awalnya kan tidak menyalahi aturan. Menjadi menyalahi aturan karena kita lawan dia, kita sikapi dengan negatif. Apa yang terjadi? Cerita retail pada saat itu akhirnya membuat kita tutup setengah hari cuma untuk di brief sama sang owner. Kenapa? Belum ada omset, di transaksi juga belum. Orang sih anggaplah Mbak Reni yang bilang, katanya tadi A2, tapi yang Bapak ambil A4, nyeleneh gak? Biarin lu deh. Kita tinggal cari di F2, tekan A2 berapa ya, ABC alkalin. Udah selesai, tinggal ambilin. Nggak usah didebat gitu loh. Ya, itu hikmah dari cerita retail yang pernah terjadi di saat saya masih bocah dan bekerja di retail besar, terbesar salah satunya di Asia Tenggara. Kurang lebih seperti itu. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.